Halo Sobat Kompas TV, apa kabarnya? Kalau kita ngomongin soal bola, PSSI, Timnas, gak ada habisnya. Apalagi kita sudah punya pelatih baru, Patrick Kluivert, dan juga tinggal menanti nih apa gebrakan terbaru dari Patrick Kluivert. Untuk membahasnya, di episode kali ini Sportcast juga akan mengundang salah satu pengamat sepak bola yang sekarang lagi kena doxing. Langsung saja saya perkenalkan Mas Akmal Marhali, koordinator dari Save Our Soccer. Oke. Salam olahraga, Bang. Salam olahraga, salam sepak bola. Sebenarnya pertanyaan saya itu sudah disusun begitu kan. Bagaimana pendapat Anda tentang pelatih baru segala macam. Tapi pertanyaannya saya rubah karena saya dapat info baru. Mas Akmal di doxing gara-gara ngomongin apa soal bola? Ya biasa, perbedaan pendapat di sepak bola kan. Banyak Gen Z sekarang yang selalu menggunakan cara yang berbeda gitu kan. Sebab nomor handphone bukan cuma saya sih sebenarnya. Ada Arya Sinulinga juga, Tommy Welly juga. Sehingga kemudian wah sehari bisa 1000 WhatsApp, 1000 telepon gitu kan. Tapi menurut saya sepak bola tuh udah kehilangan sportivitas dan fair play-nya ketika kemudian doxing masuk dalam sepak bola. Ada beberapa pemain yang dibully, iya dirundung gitu kan. Ya bukan itu, kalau kemarin misalnya wasit Alkaf yang lawan Bahrain itu kan habis kan. Nah, kemudian Don Van Hau, Vietnam habis. Dan terakhir Kluivert belum nyampe Indonesia aja sudah dibully kan. Tapi tidak terpengaruh ya sama doxing ini. Tetap menyuarakan hal baik soal persepak bolaan tanah air ya. Ya kalau dalam bahasa ini kan kulil hak walau karena muron gitu. Sampaikan yang benar, tell the truth although it is bitter. Sampaikan yang benar walaupun pahit kenyataannya. Karena tujuan kita adalah agar sepak bola kita ke depan berada di rel yang benar. Oke, gitu. Sampaikan yang benar walaupun yang pahit. Jika kita kaitkan dengan pelatih baru, apa yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama ini tugas yang sangat berat buat Kluivert ya. Yang pertama, dia harus keluar dari bayang-bayang Sintayong. Karena Sintayong bagaimanapun 5 tahun sudah menanamkan sebuah pondasi yang kuat, yang kokoh, bukan cuma dalam konsep dan filosofi bermain. Konflik-konflik atau klaster-klaster yang terjadi di tim nasional seperti di eranya Coach Sintayong. Artinya yang bagus dari Sintayong dipertahankan, problem-problem yang kemudian ada dan bisa jadi masalah ke depannya harus diatasi. Yang pertama problem komunikasi. Ya itu kan? Yang selalu disampaikan oleh PSSI, ya, Ketum PSSI. Komunikasi ini yang menjadi problem kemarin. Iya, walaupun kemudian kalau kita bicara kan sekarang artinya Kluivert harus pertama mempelajari budaya bangsa Indonesia. Bisa jadi budaya bangsa Indonesia beda dengan budaya Belanda. Dan itu yang kemarin tidak diambil atau dilakukan oleh Coach Sintayong. Apalagi kemarin waktu zamannya Coach Sintayong kan ada triangle party nih istilahnya kan. Ada Belanda, ada Korea, ada Indonesia. Iya kan? Sehingga kemudian ada percampuran 3 budaya yang berbeda yang sangat potensial kalau terjadi perbedaan pandangan atau salah menerjemahkan pembicaraan, ini akan jadi sumber masalah gitu kan. Misalnya gitu kan. Kalau bahasa-bahasa Jawa Timur kan ada tuh. Itu apa namanya yang jancu lah gitu kan, itu kan bahasa bercanda. Kalau diterjemahkan sama penerjemah dengan bahasa yang berbeda, apa ini artinya? Wah, itu akhirnya bisa baperan kan? Akhirnya benar. bisa jadi masalah. Nah mungkin juga waktu itu ada hal-hal yang terjadi gitu ketika orang-orang Belanda kan biasanya Eropa itu sangat terbuka dalam perbedaan pendapat, sangat terbuka dalam berdiskusi. Bahkan kalau yang saya tahu gitu, kalau di luar kan manggil biasa aja gitu kan, dengan nama dan sebagainya, walaupun dia profesor apa panggil dengan nama sebagainya. Mungkin Asia kan tidak seperti itu. Asia kan, apalagi Indonesia sami'na wa ata'na kan, kalau sama guru sama pelatih kan guru tuh gitu kan, ya tidak boleh membantah dan sebagainya. Nah perbedaan budaya ini yang harus dipelajari oleh Kluivert, dan itu sebenarnya sudah dilakukan kemarin ketika datang press conference pakai peci. Iya gitu benar. Kan, habis itu batik, langsung undang makan malam kan? Minta makan malam, terakhir sebelum pulang makan nasi padang. Gitu kan. Ya berusaha untuk mempelajari bahkan ketika dia di Schiphol, bandara Schiphol, dia sudah ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan saya pikir ini pendekatan sosiologis yang dilakukan untuk bisa dekat nanti dengan seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Termasuk untuk memikat hati para penggemar sepak bola tanah air nih. Betul, kayaknya. Walaupun dan belum ada legacy yang menunjukkan bahwa dia pelatih besar. Makanya itu juga yang disampaikan oleh Kluivert ya, kalau seandainya dia masuk dalam situasi yang berat, namun ya kalau mau maju sama-sama ya kita harus bekerja sama-sama begitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya
Kluivert ini jatuhnya itu, ini kalau ini dua kata ini mungkin akan menggambarkan sesuatu yang mungkin dejavu ya, perubahan atau keberlanjutan. Dua hal ini juga mungkin yang akan dilakukan oleh Kluivert nih, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Shin gitu kan, perubahan atau keberlanjutan. Awalnya perubahan, tapi kan untuk mencairkan suasana mungkin nanti ada koalisi antara perubahan dengan keberlanjutan kan gitu kan. Nah itu biasa untuk mencairkan suasana, kemudian pendekatan-pendekatan bisa jadi yang menyuarakan perubahan akan ditarik bersama-sama untuk kita sama-sama keberlanjutan kan. Bisa. nyerempet politik nih. Jadi menurut jadi saya melihat begini, Kluivert dengan segala perjalanannya ya sebagai pelatih yang diragukan, menurut saya penting mengawali sesuatu dengan keraguan dibanding dengan keyakinan dan puji-pujian. Karena keyakinan dan puji, kan kita tidak tahu nasib orang ke depan. Benar. Sekarang, apakah bersama Sintayong kita bisa lolos Piala Dunia? Nggak ada yang bisa jamin. Iya, apakah bersama Kluivert kita bisa lolos Piala Dunia? Tidak ada yang jamin juga. Karena ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia. Tapi semua kan bisa dilakukan persiapan dengan baik. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa memang Kluivert belum punya legacy sebagai pelatih. Tapi setiap orang punya hokinya. Ya kan? Setiap orang punya keberuntungannya. Bisa jadi keberuntungannya Kluivert ada di Indonesia. Sekarang gini, kalau di Indonesia kan HRD itu pasti ngelihat kurikulum vitae-nya untuk meng-hire seseorang. Tapi tidak semua yang kurikulum vitae-nya bagus juga hasilnya akan bagus. Contoh, Frank Rijkaard waktu di Barcelona luar biasa bagus. Tapi ditarik menjadi pelatih Arab Saudi nggak bisa apa-apa. Yang paling di depan mata Roberto Mancini lah. Bersama klub Inter Milan juara, bersama Manchester City, bahkan bersama Italia juara Piala Eropa. Tapi pegang Arab Saudi juga. Yang paling penting adalah bagaimana dia bisa meramu tim ini menjadi tim yang lebih kuat. Jadi kalau saya pakai bahasanya, kebetulan ketua umum PSSI-nya itu adalah Pak Ete itu ketua Laks Pedama NU. Kan ada bahasa-bahasa NU biasanya apa itu? Al-muhafazu ala salafi sholih wal akhzu bil jadidil asla. Artinya al-islam wal asla sumal aslaf wal asla. Jadi pertahankan yang bagus dari peninggalan lama. STY meninggalkan kompleks defense pertahanan yang sangat luar biasa. Kemudian lakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan di sisi yang lemah sampai kemudian terjadi continual improvement sehingga kita kemudian bisa mewujudkan apa yang kita impikan gitu kan. Jadi misalnya ada beberapa hal yang kurang bagus di timnas waktu era STY, misalnya transisi dari bertahan ke menyerang itu tidak begitu bagus. Kita tidak punya lini depan yang luar biasa tajam. Artinya ini bisa diperbaiki oleh Kluivert karena dia juga mantan striker gitu. Kalau kita jadi udah tahu ya. Iya, jadi kalau kita lihat misalnya Kluivert saat ini melihat striker kita tidak ada yang luar biasa tajam yang bisa jadi andalan, seperti misalnya Rafael Strijk 25 pertandingan cuma 1 gol. Kemudian Ragnar Orotmangun 10 pertandingan cuma 2 gol. Yang paling produktif striker adalah Ramadan Sananta, 14 pertandingan 6 gol. Kemudian Dimas Derajat 15 pertandingan 6 gol. Belum ada yang 2 digit golnya bersama Sintayong, kecuali ada gelandang-gelandang yang bagus kayak Witan Sulaiman, kemudian Egy Maulana Fikri, tapi kan mereka berposisi bukan sebagai striker. Mungkin ini PR yang harus dikedepankan oleh Kluivert untuk membenahi lini depan. Membenahi lini depan ini kan akhirnya juga jadi obrolan ya, karena selama STY juga ini selalu jadi problem gitu. Wah, lini depan kita nih kurang oke, lini depan kita kurang oke. Akhirnya mau nambah-nambah pemain juga akhirnya kayak ini mau masuk oleh Romani gitu. Nah, nanti menurut Bang Akmal sendiri ini yang juga akan strategi yang akan diambil oleh Kluivert. Ya, yang saya dengar kan akan ada 2 tambahan. Yang pertama oleh Romani, yang kedua Jairo Redwall. Dan saya pikir tambahan ini adalah sesuai dengan kebutuhan tim. Kita tidak punya striker yang bagus, kita tidak punya gelandang bertahan yang bagus. Nggak too much ya? Iya. Kalau bicara too much pasti too much. Coba permasalahannya kan ini kan program akselerasi. Jadi tim nasional kita, kalau saya bercanda di level Akademi Sepak Bola Indonesia gitu kan, kita untuk masuk tim nasional hanya 2 jalur yang kita lakukan.
Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Tidak ada jalur donasi. Nggak ada jalur donasi. Nah, tapi karena ini program akselerasi yang diharapkan menjadi percepatan pembangunan prestasi sepak bola Indonesia, ya kita berikan dukungan. Cuma permasalahannya PSSI juga jangan fokus ke proses naturalisasi. Iya, dan itu juga sudah sering disampaikan PSSI bagaimanapun pembinaan usia muda harus terus digalakkan, bahkan dimasifkan, dan juga kompetisinya. Karena saya punya hipotesa yang saya yakin semua orang sepak bola pasti meyakini itu sangat kuat. Tim nasional yang kuat akan lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Dan Kluivert kan juga udah bilang kan bahwa setelah dia pulang ke Indonesia dia juga akan berkeliling ke klub-klub untuk menjaring potensi-potensi yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat kan Kluivert ini melakukan sesuatu yang ketika datang yang tidak dilakukan oleh Sintayong. Yang pertama bertemu dengan pengelola klub. Dan saya pikir ini hal yang baru yang dilakukan dan memang ini penting karena nanti jangan sampai ketika era Coach Sintayong kan ribut terus antara pelatih timnas dengan pelatih klub. Karena gitu. mereka punya kepentingan untuk berkompetisi, di satu sisi timnas punya kepentingan untuk memanggil mereka. Akhirnya terjadi keributan terus. Nah, sekarang sudah ketemu pengelola klub, saya pikir ini adalah langkah awal yang dimana Kluivert juga sudah menyatakan bahwa kita saling membutuhkan. Saya berharap Kluivert itu bertemu dengan pelatih-pelatih klub. Nah, kalau ngomongin soal pelatih ini kan juga sudah ada 2 asisten pelatih kan, yaitu si Lansat dan juga Pastor. Betul. Apakah itu cukup kan informasinya kan? Ya seperti halnya Nova Arianto bersama Coach Sintayong ya, sebagai asisten mereka bisa menimba ilmu di sana dan saya pikir kita punya banyak pelatih-pelatih muda potensial bahkan yang punya nama seperti Kurniawan Dwilianto ya kan punya nama besar, pelatih muda yang diharapkan bisa menimba ilmu dari dari Kluivert dan juga rekan-rekan. Dan saya pikir kalau orang kemudian meragukan kapasitas Kluivert itu wajar. Bahkan kalau mau disandingkan hebat mana Kluivert sama STY sebagai pelatih, pasti orang menyebut hebat Sintayong karena Kluivert tidak punya belum punya buktinya, belum punya legasinya kecuali dia juara Beloften era divisi bersama Twente U21. Selebihnya dia belum memberikan apa-apa dalam segi legasi. Tapi kan dia punya pendamping-pendamping yang hebat. Ada Daniel Lazat. Saya pikir dia punya tugas nanti akan menjadi penghubung komunikasi antara pemain diaspora dengan pemain apa? Kalau sebut pribumi nanti marah lagi. Pemain Indonesia lokal lah gitu kan. Nanti apalagi pemain liga. Ya, apalagi Daniel Lazat kan bisa bahasa Indonesia gitu pasti dan orang tuanya dari Maluku. Saya pikir ini bisa menjadi penghubung komunikasi baik dalam hal verbal maupun dalam pergaulan nantinya. Berarti kombinasinya tadi kita ngomong keberlanjutan, lanjut, ada perubahan juga dilakukan ya. Jadi yang kurang oke di era sebelumnya itu diperbaiki dengan tidak hanya ada Kluivert tapi ada 2 asisten pelatih. Ada Daniel Lazat itu kebetulan dia juga pemain belakang, artinya juga bisa membenahi lini belakang kita untuk lebih kompak lagi. Kemudian ada Alex Pastor. Saya pikir ini pelatih yang mungkin akan dijadikan sosok yang menganalisa pertandingan plus menyiapkan strategi bermain. Karena pelatih ini kan punya kurikulum kita yang bagus, usia 56 tahun, kemudian 3 kali membawa klub naik ke Eredivisie kan dari mulai Excelsior, kemudian Sparta Rotterdam, dan terakhir adalah Almere City, klubnya Tom Hay saat ini naik ke Eredivisie. Di Belanda dikenal sebagai ahli taktik dan strategi. Dan saya pikir mungkin untuk kemudian nanti pertandingan-pertandingan ke depan Indonesia melawan negara mana yang akan lebih banyak berperan untuk urusan taktik dan strategi serta analisa adalah Alex Pastor. Sementara Kluivert saya lihat mungkin dia dibutuhkan sosoknya sebagai legenda, sebagai orang yang berwibawa sehingga kemudian punya karisma dan disegani di ruang ganti. Nah itu sebenarnya yang ingin saya ingin tanyakan selanjutnya adalah problematika ataupun rahasia di ruang ganti. Karena ini kan kemarin jadi obrolan juga apa sebenarnya yang terjadi di locker room begitu sehingga itu juga disebut jadi salah satu pemicu akhirnya STY diganti oleh PSSI begitu. Nah pola ataupun gaya dari Kluivert dan juga tim ini akan seperti apa di locker room sehingga ketika locker room adem permainan juga akan oke. Ya sebenarnya locker room ini adalah bahasa yang umum ya dan pasti ada perdebatan ketika mau pertandingan kemudian atau masa jeda. Kita ingat bahwa dulu ada perseteruan antara Alex Ferguson dengan David Beckham sampai lempar sepatu kan. Dan itu biasa terjadi di sepak bola di ruang ganti dan bisa dipecahkan ada problem solvingnya di sana. Tapi kan yang terjadi ketika itu adalah ini problem satu pemain dengan satu pelatih.
Artinya masih bisa kemudian dicarikan solusinya. Masih bisa dibendung. Ya, walaupun gitu. David Beckham seorang bintang, tapi Alex Ferguson lebih berkuasa di situ. Dan tidak yang kemudian akhirnya David Beckham dalam tanda kutip ya sebagai orang kalah di ruang ganti. Tapi kan di tim nasional kita kemarin problemnya adalah bukan 1 lawan 1. Oh gitu ya. Iya. Jadi apa lawan apa? Tapi ada kelompok yang kemudian ingin berdiskusi dengan pelatih dalam kaitannya dengan strategi, dalam kaitannya dengan permainan yang akan diterapkan gitu. Tapi ruang itu tidak dibuka. Sebenarnya problem ini bukan kemarin saja. Dari awal-awal saya sudah melihat misalnya awal-awal kita Piala Asia kan ada beberapa pemain. Ini kelompok juga. Mana? Ya kelompok pemain ada diaspora juga. Kalau orang pemain Indonesia kan Samina Watona gitu kan. Berarti ini kelompok diaspora begitu yang Mas Akmal maksud ya? Betul. Dan saya pikir sebenarnya bukan masalah ini mau menjatuhkan pelatih atau tidak. Mereka minta ruang diskusi karena mungkin perbedaan budaya. Mungkin orang-orang Eropa, kalau saya di Eropa gitu kan, mereka kan paling suka untuk kemudian mencari problem solving secara bersama-sama gitu kan. Mungkin bukan di ruang ganti, di ruang diskusi dan sebagainya. Atau mungkin ruang itu tidak diberikan ya karena itu faktor bahasa. Coach Sintayong bisanya bahasa Korea diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sementara pemain diaspora bahasa Inggris Belanda dengan Belanda. Nah mungkin itu nggak usah diskusi lah mungkin karena juga susah komunikasi dari sisi bahasa. Mungkin seperti itu yang pada akhirnya tidak ada ruang untuk berdiskusi. Tapi kalau kemudian konflik-konflik pemain di era ST itu sudah cukup banyak. Dan ini kalau sudah banyak, gitu. Dan kalau kemudian sekarang, korban dalam kaitannya misalnya kedisiplinan dan sebagainya, dan kita apresiat dan kita dukung karena memang Sintayong itu pelatih yang sangat disiplin sekali dan itu salah satu kelebihannya. Tapi ada pemain-pemain juga yang sebenarnya bertujuan untuk mendiskusikan segala sesuatu tentang permainan sepak bola. Walaupun hak prerogatif pelatih, tapi kan pemain punya hak juga untuk bicara itu. Dan ada beberapa korban yang kemudian terjadi di awal-awal, misalnya di Piala Asia awal-awal tahun Januari, ada yang kemudian terkorbankan. Bahkan di media sosial pernah ada yang nulis suatu waktu karma pasti datang, gitu kan. Akhirnya kan itu yang terjadi. Kemudian yang rahasia umum kan Elkan Bagot. Sampai sekarang kan kita tidak tahu apa masalahnya. Jangan sampai kalau masalahnya soal taktik dan strategi mungkin bisa terima, tapi kalau masalahnya masalah pribadi itu kan nggak bisa diterima juga, karena bagaimanapun Elkan Bagot adalah aset sepak bola Indonesia. Betul. Nah mungkin itu yang kemarin ditakutkan oleh Pak Erick Thohir ketika kemudian ada ruang komunikasi yang tersumbat. Ini jangan sampai kemudian tim nasional Indonesia ini tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Padahal punya potensi yang luar biasa ya. Kita punya opportunity untuk lolos ke Piala Dunia kan gitu kan. Dan sekarang akhirnya eranya Kluivert lah sekarang kita. Jadi kemarin juga banyak ngobrol dengan para pengamat dan juga para pecinta sepak bola. Pasti juga sekarang juga sepakat. Mas Akmal juga sepakat deh. Udahlah, move on lah. Betul. Move on. Sekarang kita lihat nih. Kita kan sekarang lagi menunggu kira-kira apa sih gebrakan dari Kluivert. Tentu yang ditunggu pada saat lawan Australia nanti kan. Jadi kalau move on ini berarti kita keberlanjutan. Keberlanjutan tapi tentu dengan harapan ada perubahannya dong Mas Akmal gitu kan. Nah, dilihat tadi kita udah ngomongin soal pelatih. Tadi sudah dijelaskan ada Daniel Lanter, Alex Pastor dengan formasi mereka masing-masing. Kemudian nanti ada pelatih-pelatih lokal yang juga ikut membantu begitu. Tapi kan semua semua hal itu kan juga akan bermuara pada hasil pertandingan nanti gimana begitu. Jadi ada sebenarnya dalam konsep sepak bolanya kan kalau Kluivert mungkin tidak akan kesulitan karena mayoritas pemain diaspora kita kan pemain Belanda, berdarah Belanda kan. Yang dari kecil sudah ditanamkan filosofi gaya bermain Belanda. Dan itu tidak akan menyulitkan buat Kluivert untuk mengatur strategi gitu kan. Apalagi masalah komunikasi. Mungkin tinggal komunikasi dengan pemain-pemain lokal yang kemudian bisa berjalan. Tapi itu aman lah ya. Aman. Ya semoga aman. Jangan saya khawatir justru ada lagi nanti masalah dengan lokalnya kan. Kalau gitu. kemudian Kemarin diaspora, saya sekarang malah masalah dengan lokal begitu. Kan misalnya jangan sampai tidak ada pemain lokal yang diakomodasi misalnya. Itu kan bisa jadi problem. Atau kemudian ketika berkumpul bareng-bareng ada grup ini, ada geng ini gitu kan. Itu kan jadi masalah juga ke depannya. Artinya Kluivert ini ada potensi ke depan juga ada bom waktu yang bisa meledak juga sama dia gitu kan, ketika dia menjalankan tugas yang diberikan dengan dengan target, misalnya kita bisa lolos Piala Dunia direct or indirect. Direct artinya kita lolos langsung peringkat 2 klasemen grup C, atau indirect kita 3-4 kemudian playoff. Dan itu yang sudah ditargetkan oleh Ketua Umum PSSI. Walaupun kemarin saya lihat rame-rame itu ada
pendistorsian bahwa Kluivert itu tidak ditargetkan oleh PSSI. Nggak mungkin Kluivert itu ditarik untuk menggantikan Sintayong tapi tidak ditargetkan. Enak bener gitu kan. Iya kan? Enak banget begitu. Padahal harapan tim ya kita sebagai pencinta sepak bola itu harapannya ya Indonesia bisa lolos ke walaupun saya secara pribadi sebagai penggemar bola saya tuh tidak ekspektasi terlalu tinggi gitu. Jadi buat saya ini bukan target Piala Dunia tapi opportunity. Kita punya peluang untuk sana sebagai tim kejutan. Karena bagaimanapun peringkat kita paling rendah di babak ketiga ini. Gitu. Ada potensi kita bikin kejutan dengan posisi kita saat ini yang sedang bagus berada di peringkat 3. Ini kan minimal mencuri 4 poin ya lawan Australia dan juga Bahrain. Mas Akmal melihatnya gimana nih nanti? Ya peluang ini sangat besar dan ada ya. Dan kebetulan juga Australia tidak bagus-bagus banget seperti misalnya eranya Harry Kewell dan juga Mark Viduka. Sekarang dia punya problem, bahkan dia juga habis ganti pelatih kan. Dari Graham Arnold sekarang diganti oleh Tony Popovich. Artinya pergantian pelatih itu sebenarnya hal yang wajar gitu kan. Bukan suatu yang harus dilewati secara drama gitu kan. Apalagi drama. Tapi kita melewati dengan drama yang luar biasa ya kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Ini sebagai kan koordinator soccer gitu kan. Jadi tolong ini selamatkan persepak bolaan tanah air. Saya yakin nih Mas Akmal nih banyak banget nih netizen penggemar sepak bola yang mendengarkan apa yang disampaikan Mas jadi, Akmal. Kluivert itu sekarang tinggal bagaimana kemudian dia mewujudkan target yang sudah dicanangkan. Dia bilang 4 poin dan itu target dia. Artinya ini target yang juga ada beban juga buat dia. Yang saya katakan tadi bahwa jangan sampai berada di bawah-bawah bayang Coach Sintayong. Karena bagaimanapun pasti akan dikaitkan oleh Coach Sintayong. Ketika dia sukses, ya wajar karena ini peninggalan Coach Sintayong dan itu kita harus respect juga gitu. Tapi kalau gagal, enak zamanku toh. Gitu kan ya kan. Ini kemudian tekanan-tekanan yang mungkin muncul. Bahkan kalau kemudian misalnya jelek-jeleknya kita kalah dari Australia, ketika nanti kandang melawan Bahrain, bisa jadi di stadion akan teriakan Sintayong, Sintayong sebagai sebuah tekanan kan. Tapi itu salah satunya Mas Akmal kayak nanti teriak di stadion. Enggak, artinya kan ini potensi yang akan terjadi. Tapi tentu saja harapan kita enggak dong. Jangan sampai Indonesia kalah lawan Australia. Ini menjadi stimulan buat Kluivert dan timnya untuk setidaknya menjawab keraguan dari publik terhadap kurikulum PT-nya. Dan ini potensi yang menurut saya kalau dari segi materi pemain misalnya, kita ini lebih bagus materi pemain kita dibanding pemain Australia. Kalau Australia banyak pemainnya mereka yang main di level 2 Eropa lah gitu. Sementara kita kan ada yang main di Serie A, Jay Inces, ada yang kemudian main di Eredivisie Belanda, ada Tom Hey, ada Kevin Perdong, ada yang main di secara di atas kertas. Artinya secara materi pemain kita sebenarnya berimbang dengan Australia. Jadi harusnya bisa menang gitu kan. Atau minimal tahan imbang. Karena apa? Ini akan menjadi beban kalau kita sampai kalah lawan Australia karena di pertemuan pertama kita tahan imbang mereka. Walaupun kita bermain ketika itu dengan pertahanan Grendel parkir pesawat gitu kan. Sehingga kemudian Australia susah untuk mencetak. Artinya ini tantangan buat Kluivert. Tapi kemudian secara realistis dan secara objektif misalnya saya ingin mengatakan ya kita level Australia bagaimanapun walau sedang tampil buruk, Arab Saudi sedang buruk, mereka ini punya pengalaman, mereka langganan Piala Dunia gitu kan, yang sehingga kita juga tidak boleh meremehkan mereka. Dan persiapan dalam rentang waktu 2,5 bulan ini, saya pikir ini akan menjadi kesempatan buat Kluivert untuk membenahi atau melihat sejauh mana kekuatan tim yang akan dia tangani. Gambarannya akan seperti apa Mas Akmal? Karena kita lihat nih secara awam kan melihatnya ini waktu tinggal bentar. Ini terus Kluivert sekarang pulang dulu ke Belanda, habis nanti dia balik lagi. Sempat nggak itu ngumpulin pemain, membangun chemistry, melihat minimal memetakan lah kira-kira pemain-pemain mana saja yang aku Kluivert masukkan di starting levelnya begitu. Itu kayaknya ini secara awam ya, ini dengan begitu banyak PR kayaknya waktunya nih keburu nggak ya? Iya, kalau kita sebagai pemain amatir mungkin akan sulit karena kita bicaranya selalu harus butuh waktu lama untuk kemudian menyatukan persepsi pemain. Tapi ini kan pemain profesional dan pelatih profesional, artinya waktu singkat bukan menjadi hambatan karena mereka pastinya sudah punya prinsip bermain sepak bola yang sudah mereka pahami satu sama lain. Tinggal bagaimana
konsep baru, filosofi barunya dari mulai Sintayong berubah ke Kluivert ini bisa diserap oleh semua pemain. Dan itu saya pikir bisa dikomunikasikan dengan baik oleh Kluivert karena kan mayoritas main di negara Belanda juga atau di Eropa. Jadi bukan hal yang sulit ya. Betul, bukan hal yang sulit dan ini bukan handicap yang berat saya pikir. Yang paling berat adalah bagaimana kemudian menghadapi tekanan publik yang punya ekspektasi tinggi bahwa tim ini harus lolos Piala Dunia. Itu termasuk tekanan dari Save Our Soccer. Betul. Karena ketika aku ingat banget ketika dalam konferensi pers ketika ditanya apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan pecinta sepak bola tanah air kalau Anda tuh layak. Jawaban Kluivert harus menang. Ya. Ada 5 nawacita untuk Kluivert. Yang pertama adalah C, D, E, F, P. Oh gitu. Yang C itu communication. Communication. Nah, komunikasinya ini harus berjalan lancar. Dan semoga ini sudah berjalan. Dan semoga itu bisa dilakukan, termasuk nanti Kluivert banyak turun untuk melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1. Misalkan katanya dia Februari akan balik lagi semua bersama Alex Pastur yang sudah buka buku peta Indonesia itu kan. Ya kan? Yang kedua C, D. D ini adalah decision. Ya bagaimana pengambilan keputusan. Ini kan masih lemah di tim nasional kita. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan kapan kita harus dribbling, kapan kita harus passing, kita harus shooting gitu kan. Yang C, D, E exception. Oke. Ya kan ini juga harus dibenahi oleh Kluivert yang kemudian F fitness. Ya kan fitnessnya harus bagus kan pemain kita, jangan sampai kemudian fitnessnya turun, ditambah kan Kluivert sudah kasih kode saya akan menurunkan pemain yang jam bermainnya banyak. Baik, betul. Itu yang disampaikan ya. Betul kan, artinya sekarang pemain nasional harus berlomba-lomba menjadi pemain inti di klubnya. Kalau tidak ya jangan harap bisa masuk tim nasional kan gitu. Yang terakhir yang P ini perception, persepsinya harus sama semuanya gitu kan. Dan kalau nawacita ini bisa diterapkan di tim nasional Kluivert di bawah asuhannya Kluivert dan juga Daniel Ladzat serta Alex Pastur dan dipahami oleh semua pemain. Kebetulan kan kemarin juga sudah ketemu sama beberapa pemain kan. Iya, benar. Sama Witan sama Rizky Ridho. Udah makan bareng, udah akrab lah. Bareng. Saya pikir ini akan menjadi momentum baru buat sepak bola kita baru. Jadi 5 nawacita dari Mas Akmal. New Year, New Capture, New Hope. Oke. 5 nawacita dari Mas Akmal. Tapi ini yang ingin saya tanyakan juga, biasanya pelatih itu selalu punya feeling, intuisi. Betul. Nah, nanti seberapa besar pengaruh feeling, intuisi seorang pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun formasi? Ya, saya pikir akan ada perubahan gaya bermain dengan filosofi total football pastinya, karena dia merupakan Belanda dan kemudian atraktif football, sepak bola yang lebih atraktif. Kalau kemarin misalnya kita lebih banyak bermain bertahan dengan kompleks defense counter attack, mungkin sekarang lebih pada bermain lebih atraktif lagi kan. Dan kita berharap bahwa kan sebenarnya sekarang ini zamannya sepak bola resultan, nggak penting taktik, nggak penting permainan ini, yang penting gol. Itu kan yang penting menang. Artinya itu adalah salah satu tantangan, bermain atraktif gagal akan jadi tekanan juga buat Kluivert. Jadi Kluivert ini harus banyak-banyak melakukan riset terhadap problem-problem tim nasional kita di masa Coach Sintayong, kemudian mencari problem solvingnya. Untuk kemudian nanti bertemu para pemain bisa kemudian terpecahkan dan diterapkan dalam pertandingan ya, terutama lawan Australia dan juga Bahrain. Terakhir Mas Akmal, kalau nggak di kode ini obrolan kita nggak kelar-kelar nih. Betul. Tapi saya ingin menutup dengan pertanyaan apa yang ingin Mas Akmal sampaikan kepada pecinta sepak bola tanah air sehingga okelah kita militan dalam mendukung timnas, tapi kita juga harus melihat dan memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert untuk membuktikan memimpin timnas. Ya, saya pikir kita harus move on yang tadi gitu kan, move on dengan eranya STY dengan segala capaian yang sudah diraih dan kita harus berikan apresiasi. Kemudian kita harus tetap ke depan dan kita harus punya optimisme bahwa tim nasional kita punya potensi untuk berprestasi, dan yang paling penting adalah kita juga harus terus memberikan kritik kepada siapapun pelatihnya, karena menurut saya kritik itu setengah jalan menuju kesuksesan. Setengahnya lagi adalah kerja keras mereka di lapangan gitu. Jadi di era sekarang kita harus
terus memberikan kritik, tapi kritik yang argumentatif. Jangan bullying, kemudian budaya-budaya doxing, kemudian budaya-budaya perundungan, karena ini akan membunuh karakter. Dan jangan sampai kemudian kita kan sering juga pemain kita yang salah kemudian dibully habis-habisan. gitu. Secara mental kan kita menjatuhkan mental mereka juga. Jadi kita gunakan kearifan kita sebagai bangsa Timur dalam memberikan dukungan kepada tim nasional. Siapapun pelatihnya, tim nasional ini bukan punyanya bukan punyanya Pak Erick Thohir, bukan punyanya Klipot, bukan punyanya Sintayong, bahkan bukan punyanya Prabowo ya sebagai presiden, tapi tim nasional ini punya kita semua. Punya kita semua. Pecinta sepak bola Indonesia, dan kita patut untuk memberikan dukungan total. Jadi dari manapun pelatihnya kita harus berikan dukungan total. Dan saya beri satu catatan pembicaraan dari Clifford dalam jumpa pers yang menurut saya itu adalah pernyataan yang sangat bagus. Apa tuh Bang? One blood, one nation. Satu darah, satu bangsa, Indonesia. Save our soccer. Kita selamatkan dan kita dukung selalu persepak bolaan tanah air. Terima kasih Mas Akmal. Obrolan yang seru banget. Semoga habis ini nggak di-doxing lagi ya. Amin. Silaturahim aja. Silaturahim aja. Ini Mas Akmal ini orangnya tuh enak banget. Sobat Kompas itu diajak ngobrol, apalagi kita diskusi soal persepak bolaan tanah air. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Akmal. Semoga obrolan ini memberikan sedikit wawasan tambahan untuk kita semua untuk bisa memaknai bagaimana persepak bolaan tanah air, dan ayolah kita kasih kesempatan kepada Kluivert untuk menunjukkan kinerjanya sebagai pelatih, dan harapan kita bersama ya timnas Indonesia minimal nanti lawan Australia dan juga Bahrain menang. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya Yasir Nendama pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Sportcast episode selanjutnya yang akan selalu mengundang bintang tamu untuk kita ajak ngobrol bersama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Mas.